Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, Sinta Nuria, ingin memulai untuk diskusi kita pada malam hari ini. Ini ada satu contoh kasus, mohon ditanggapi tentang kalian gimana dengan kasus tersebut. Terima kasih. Mungkin untuk share screen-nya. Saya mau menanggapi terkait kasus. Kalau menurut saya, kan ini Andi kan mencari informasi mengapa ia tidak diterima di perusahaan X itu tadi. Karena ternyata salah satu kekosongan lowongan itu diisi oleh saudaranya sendiri. Kalau menurut saya bagi perusahaan itu lebih baik tidak mengedepankan hubungan keluarga. Jadi harus mencari pegawai yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mungkin teman-teman bisa menanggapi. Saya izin menanggapi ya, Sinta. Kalau dari saya sendiri, pengalaman saya memang kalau di perusahaan saya juga ada kejadian seperti itu. Jadi memang apa ya, itu jadi satu apa sih kayak kesempatan gitu kan. Jadi kayak misalnya kita kerja di situ, terus kita mau merekomendasikan keluarga kita. Nah, sebenarnya itu baik-baik aja sih, maksudnya boleh selama memang orang yang diajukan itu juga berkompetensi dan memang layak untuk bekerja di situ. Tapi kalau di kasus ini kan dia itu sebenarnya sudah lolos tahap lanjutan, tapi tiba-tiba digantikan. Nah, itu mungkin prosedurnya seharusnya tidak seperti itu. Kalaupun memang diajukannya bersamaan, nah itu mungkin bisa kan, jadi diperbandingkan. Apakah memang yang direkomendasikan dari pegawai di tempat itu juga layak, yaitu fine-fine aja sih. Cuma permasalahannya di sini yaitu karena dari pihak rekrutmennya sendiri juga tidak fair gitu. Itu kalau menurut saya sih. Izin menanggapi ya Kak Sinta. Untuk kasus ini mungkin pada saat Andi mengetahui info tersebut, saya juga ingin balik tanya juga ya. Maksudnya apakah info itu valid atau tidak? Karena memang kalau infonya dari luar kan beda lagi. Kalau infonya memang valid ya tentunya itu tidak sesuai prosedur ya. Karena memang meskipun apakah perusahaan tersebut itu mengetahui bahwa yang diterima itu memang saudaranya staf salah satu staf HRD di situ kan tidak di istilahnya tidak di salah kaprakan kalau memang perusahaan tersebut menganut prosedur itu terus menerus, tapi kan menyesuaikan kalau apa namanya perusahaan ikut andil apa enggak. Kalau tidak tahu kan tentunya itu hanya oknum-oknum yang memang istilahnya berbuat seperti itu. Tetapi kalau perusahaannya andil itu kan memang harus di istilahnya bisa-bisa ditinjak lanjuti juga meskipun selaku Andi itu belum diterima di perusahaan tersebut, tapi kan sudah lolos tahap seleksi itu tadi. Baik, terima kasih atas tanggapan teman-teman. Kalau
Misal contohnya kalau kalian semua, salah satu dari kalian jadi HRD, apa yang akan dilakukan dengan dua kasus tersebut? Apa memilih ahli tetap atau mendahulukan sebagai yang saudaranya salah satu staf di perusahaan itu? Izin menanggapi. Kalau menurut saya, jika saya jadi HRD, saya akan mengutamakan tentang kualifikasi dari karyawan lain yang memang mungkin punya apa yang klasifikasinya sesuai dengan perusahaan. Baru kalau misalnya si saudara saya punya apa kualifikasinya lebih dari karyawan lain, calon karyawan itu, saya akan mengambil dari saudara saya sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan saya lebih mengutamakan saudara saya seperti itu. Saya juga setuju sama Devina sih. Jadi lebih ke apa ya, mempertimbangkan kembali apakah memang yang saudara dari pegawai di situ apakah memang layak untuk menempati posisi tersebut atau tidak. Dan kalaupun memang si Andi ini nanti akan digantikan, jadi harus lebih dulu menginformasikan kepada Andi kalau memang dia masih belum memenuhi kriteria dari perusahaan. Jadi supaya Andinya juga tidak salah paham atau nanti mengira perusahaan juga melakukan kecurangan atau bagaimana. Kalau menurut saya, kalau saya selaku HRD tentunya pada prosedur perusahaan tersebut ya. Jadi istilahnya prosedur yang adil seadil-adilnya. Jadi meskipun ada saudara yang ikut nyempil di rekrutmen atau gimana, itu istilahnya saya tidak akan membuka mata. Kalau memang untuk saudara saya itu memang melalui jalur yang tepat baru itu kan beda lagi. Tetapi untuk menurut saya kasus ini memang salah juga kalau selaku HRD itu melakukan hal tersebut. Untuk Mas Angga yang baru gabung, mohon ditanggapi tentang kasus tersebut. Ya, yang menurut pandangan saya sih ini nggak tahu ya, si Andi ini sudah dapat surat pernyataan atau sudah dikontrak oleh perusahaan tersebut. Cuma untuk hubungan kerja itu kan harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, dari pihak pengusaha ataupun dari pihak calon karyawan. Jadi harus ada kesepakatan terlebih dahulu baru bisa menanyakan kembali untuk kenapa kok tidak diterima atau sudah digantikan oleh pihak yang lain. Itu alasannya kenapa. Baik, terima kasih tanggapannya. Harus ada perjanjian terlebih dahulu baru bisa ditanyakan atau ya. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin bisa disimpulkan dari LGD hari ini. Kalau boleh saya simpulkan, berarti terkait kasus tersebut, bagaimana HRD harus secara bijak untuk memilih pegawai, maksudnya menerima calon pegawai, di mana tidak diperbolehkan untuk mengutamakan saudaranya dulu. Jadi lebih baik melihat terkait klasifikasi
calon karyawan. Jika memang calon karyawan itu memiliki klasifikasi yang sesuai dengan perusahaan, maka pihak perusahaan atau HRD harus bisa menerima calon karyawan tersebut, sehingga nantinya kan juga dapat menguntungkan perusahaan juga kalau misalnya sesuai dengan perusahaan itu tadi. Baik, terima kasih teman-teman telah meluangkan waktu untuk LGD malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Kak. Terima kasih juga, Kak.